Dai itu sifatnya mengajak, bukan memponis. Kalau bapak mau memponis jadi hakim. Ini salah, ini betul, ini sesat. Hakim itu bos. Dai mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau takut-takuti? Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Maka tidak masuk di logika saya sebagai orang komunikasi, sebagai orang Islam. Kalau ada dakwahnya yang menghasut, memaki binatang ternak keluar di mulutnya, gimana kamu mencontohkan? Buka itu sejarahnya Nabi. Baca kembali sejarah hidupnya Nabi. Apa Nabi pernah menjelek-jelekkan agama orang lain? Nabi tidak pernah mengatakan Yahudi begini, Nasrani begini. Tidak. Nabi cuma katakan ini loh Islam. Ini loh akhlak Islam. Ini loh kami Islam. Ngapain kita urus kesesatan mereka? Kita juga tidak tanggung kalau dia sesat. Saya bilang sama dedek mahasiswa saya, Rasulullah dalam dakwah, coba lihat. Sejarah membuktikan pernah diboikot 3 tahun. Bani Hashim tidak boleh bertransaksi dengan orang lain. Puluhan sahabat wafat kelaparan pada saat itu. Di Taif dilempari beliau. Datang bantuan dan bapak semua sudah tahu, tidak usah kita cerita. Tapi Rasulullah berdoa, berikan mereka hidayah. Jadi berdakwah perlu kesabaran ekstra. Dan saya rasakan Pak, kadang kita didakwah ditipu. Oh ini cuma 1 jam Ustaz perjalanan, tahu-taunya 5 jam. Kenapa kau bilang cuma 1 jam? Kalau saya bilang 5 jam pasti Ustaz tidak mau. Ya, coba. Tapi mana ada pekerjaan tidak ada risikonya? Mana ada profesi tidak ada risikonya? Ini polisi. Ada risikonya Pak. Apa risikonya? Salah sedikit komandan marah-marah. Biar sudah benar, siap salah Pak, siap salah Pak, siap salah Pak. Ditendang, siap salah Pak, sampai salah Pak. Polisi lebih banyak masalahnya Pak. Masuk warung, ikhlas kasihan cuma mau cari siapa pencopet ini. Dicurigai lagi, mau dibayarkan lagi, mau dibayarkan lagi. Ini polisi Pak. Semua profesi ada masalah. Begitu juga dai. Pasti ada masalah. Maka setelah ikhlas, tingkatkan kesabaran. Yang ketiga, dai itu sifatnya mengajak, bukan memponis. Kalau bapak mau memponis jadi hakim. Ini salah, ini betul, ini sesat. Hakim itu bos. Dai mengajak. Bagaimana orang mau ikut kalau kau takut-takuti? Bagaimana orang mau ikut kalau kau maki-maki? Maka tidak masuk di logika saya sebagai orang komunikasi, sebagai orang Islam. Kalau ada dakwahnya yang menghasut, memaki binatang ternak keluar di mulutnya, gimana kamu mencontohkan? Buka itu sejarahnya Nabi. Baca kembali sejarah hidupnya Nabi. Apa Nabi pernah menjelek-jelekkan agama orang lain? Nabi tidak pernah mengatakan Yahudi begini, Nasrani begini. Tidak. Nabi cuma katakan ini loh Islam. Ini loh akhlak Islam. Ini loh kami Islam. Ngapain kita urus kesesatan mereka? Kita juga tidak tanggung kalau dia sesat. Saya bilang sama dedek mahasiswa saya, ketika dia sesat, kamu tidak tanggung kesesatannya. Tapi ketika kau hina dia, kau ikut menanggung dosa karena kau menghina dia. Maka dai jangan pernah keluar kata-kata kita menghina. Mengeritik boleh. Mengeritik boleh. Pakai istilah dalam ilmu komunikasi ada disebut satir. Mengeritik dia tapi dia tidak merasa tersakiti. Bagaimana saya baru-baru berceramah di depan presiden. Dan itu saya sudah, kalau saya tidak salah sudah 7 kali saya ceramah depan presiden. Dan itu tidak gampang Pak. 1 kali aja kau salah tidak dipanggil lagi seumur hidup. Bukan cuma tidak dipanggil Pak, dicekal kita. Saya kritik tentang broker. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu sorga kelak, ketika penghuni sorga mau masuk, tiba-tiba kunci sorga macet. Lalu malaikat berkata, siapa yang bisa perbaiki? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang.
saya bisa perbaiki malaikat, tapi butuh 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja. Oke begitu. Maju orang kedua, George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari ini, orang Jepang. Cuma biayanya lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset, penelitian. Mau ditahu apa sebabnya rusak? 2 juta lagi pergantian spare part. 1 juta biaya kerja. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini Jepang dan Amerika. Kamu siapa? Broker. Broker. Indonesia. Broker kan banyak toh. Saya bisa lebih hebat, cuma biayanya agak lebih besar. Kata malaikat, berapa kau minta? 15 juta. Wih, kenapa banyak sekali? Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat. Pak Presiden dia dekati ini malaikat. 15 juta itu 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja. Nah inilah bangsa Indonesia yang banyak ini Pak. Ya kan, tidak enak di sekelilingnya Pak Presiden karena banyak broker di sekelilingnya Pak. Lalu saya bilang, saya hebat. Itulah sebabnya saya salut sama Bapak Presiden. Dari pertama kepemimpinan beliau sudah berteriak revolusi mental. Karena mental broker yang merusak bangsa Indonesia. Ya. Masuk ini barang dan dia senang. Sudah ceramah dia datangi saya. Ustadz banyak kenalan penjual kunci ya. Ya kan Pak. Jadi itulah bedanya kita demonstran di jalan dengan ulama. Ulama mengeriti tanpa memaki. Ulama menyampaikan kritikan tanpa menghina orang. Karena kita yakin bukan manusia yang memberi hidayah. Bapak biar sampai jatuh gigi palsunya ceramah kasih hadis ayat. Kalau Allah tidak kasih hidayah sesat dia Pak. Jadi tugas kita menyampaikan aja. Balighu anni, sampaikan saja. Soal dia mau terima atau tidak terserah. Dan jangan pernah salahkan orang. Itu yang ketiga. Yang keempat, hargai perbedaan pendapat. Saya kasih contoh paling sederhana. Nabi ke kita itu kan berapa tahun sudah jaraknya? 1400 tahun Pak. Bapak kan masih ingat kalau Bapak pernah kuliah. Saya waktu kuliah dulu kan ada namanya berbisi orang Pak. Bisik dari sini, barisan 50 orang, mulai dari pertama sampai terakhir, beda sudah itu yang diterima itu Pak. Padahal baru 50 orang dan waktu yang tidak sampai 30 menit. Itu sudah beda dari pesan pertama di sini sampai ke sana sudah lain. Iya toh? Apalagi 1400 tahun yang lalu dengan dinasti pemerintahan yang berbeda-beda. Pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Contoh, saya mengucapkan saya tidak makan. Ada yang bisa artikan apa artinya ketika saya katakan saya tidak makan? 1, al-bugisi, puasa. Yang kedua, diet. Yang ketiga, kenyang. Yang keempat, sakit. Yang kelima, alergi. 6, tidak suka. Itu baru 1 kata Pak. Sudah 6 orang memaknai yang berbeda-beda. Padahal 1 kata. Begitulah hadis. Tidak ada fotonya, tidak ada videonya, tidak ada tutorialnya. Pasti berbeda kita memaknai. Ketika hadis mengatakan, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua belah tangannya ketika takbir sejajar dengan bahu. Apa yang Bapak maknai dengan sejajar dengan bahu? Beda-beda itu toh. Ada yang mengatakan begini. Karena dilihatnya apa? Menurut ahli tafsirnya sejajar dia lihat dari depan. Oh ini. Ada juga yang begini. Kenapa? Karena dia memaknai sejajarnya dari sini. Semua betul. Silakan. Jadi hargai pendapatnya orang. Orang takbir posisi tangan kan beda-beda saja Pak. Karena mereka melihat dan mendengar Nabi. Contoh paling sederhana lagi. Ketika kita dari Sami Allahu liman hamidah turun, kan ada 2 versi yang hadis sahih. Pertama, tangannya dulu Nabi turun.
Yang kedua, lututnya lagi dulu Nabi turun. Dan semua hadis sahih. Kenapa terjadi perbedaan? Oh, kita belajarlah namanya asbabul wurud. Sejarahnya itu hadis. Dipelajari di mana Nabi ketika lututnya dulu turun. Oh, Nabi lagi di rumahnya, lagi di masjid, empuk pasir. Kenapa ketika itu tangannya dulu? Oh, lagi suasana perang, berarti lagi bebatuan. Kalau ini dulu turun di batu-batu, Pak, pasti masalah. Ini yang sebagian kita tidak tahu. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, silahkan sampaikan semua pendapatnya ulama. Biarkan umat kita yang memilih. Jangan memaki-maki, itu bid'ah, itu sesat. Bayangkan Pak, sama akidah kita. Sama kita punya kiblat. Sama 2 kalimat syahadat kita. Sama Nabi kita. Sama rukun Islam iman kita. Gara-gara kunut saling mensesatkan. Gara-gara doa bersama ribut. Ini pengaruh medsos. Makanya Bapak harus punya semua akun medsos. Bapak dakwah di masjid paling dengar 50 orang, 100 orang. Paling hebatlah kalau hari Jumat, ya 300 orang. Tapi begitu Bapak punya akun Instagram, dakwah sekali share, bisa sampai 100.000 yang nonton. Makanya harus punya medsos. Untuk apa? Mengimbangi dakwah-dakwah yang suka menghasut itu. Coba waktu saya kecil Pak, kita tidak pernah ribut soal kunut. Begitu orang takbir, salat subuh, Allahu Akbar. Imam kunut, di samping kita tidak kunut, kita tidak ribut setelah salat. Paling dalam hati, Muhammadiyah. Itu aja kan dulu kita. Tidak pernah kita ribut. Ada takziah orang meninggal, malam hari orang takziah, tidak ada dikeluarkan kue. Oh, Muhammadiyah. Itu di kampung saya. Jadi kalau ada undang takziah, malam hari tidak ada keluar kue, tidak ada minuman, orang langsung bilang, tuan rumah Muhammadiyah. Diundang lagi malam kedua, tidak ada yang mau datang. Itu kan. Iya. Maka seorang mubalik harus bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Nah, berikutnya lagi, karena waktu yang sangat terbatas. Dalam berdakwah, Rasulullah punya tim. Punya tim. Tidak bisa dinafikan, sejarah membuktikan Rasulullah sukses dalam dakwah karena ditopang oleh 4 sahabat beliau. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Bapak dalam dakwah, cari karakter 4 orang ini. Cari dulu. Seperti karakter Abu Bakar Siddiq, orang tua yang bijaksana, yang bisa mengoreksi kita, yang bisa memberikan kita masukan, yang bisa mengingatkan kita. Maka saya sepanjang jalan saya dalam dakwah, ketika ada sesuatu, saya pasti tanya guru saya dulu. Saya tanya beberapa ulama, menurut ini gimana? Sebelum saya keluarkan itu video saya yang viral soal vaksin, yang makan tidak makan pasti mati. Itu saya tanya dulu beberapa ulama dan beberapa ahli kesehatan. Kenapa? Saya takut saya salah. Maka saya tanya beberapa ulama. Sudah betul. Saya tanya lagi, saya belum yakin. Saya tanya lagi kedua kalinya. Saya tanya lagi beberapa. Sudah itu saya tanya profesor di bidang anestesi. Tidak cukup satu saya tanya anestesi yang guru besar. Saya tanya lagi yang lain. Setelah itu baru saya ambil keputusan dan berdoa kepada Allah. Minta diberikan dukungan ya Allah. Berikan kekuatan moral. Rata-rata kita penceramah, sudah tidak usah jawab saya Pak. Bapak jawab diri sendiri. Bapak sempat tidak sholat hajat sebelum pergi ceramah. Minta supaya Allah kukuhkan hati kita dan mudahkan dalam dakwah. Biasanya karena rutin kita ceramah, tidak lagi. Bapak kalau tawaf pernah tidak berdoa supaya orang yang dengar kita gampang terima dakwanya? Saya tidak bisa hitung berapa kali saya haji dan umroh. Tapi yang saya tahu setiap saya tawaf, karena 7 kali kan kita putar itu ke tawaf. Dan ketika saya tawaf, pasti dalam putaran pertama saya berdoa. Ya Allah sumber segala ilmu. Mudahkan saya dalam berpikir. Mudahkan saya dalam pemahaman. Berikan saya kemampuan untuk menyampaikan yang baik dan benar. Dan berikan jamaah saya punya daya tarik terhadap dakwah saya. Seperti daya tariknya Baitullah.
Ada enggak orang tidak senang Baitullah, Pak? Dan saya yakin doa itulah yang Allah kabulkan. Bukan karena saya hebat. Allah kabulkan doa saya. Pak tahu, Pak. Maka sebelum Bapak berdoa, berceramah, doa dulu. Minta. Salat hajat, minta supaya Allah mudahkan. Tim. Tadi harus kita bertanya. Yang kedua, harus punya lagi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab. Yang mampu katakan, salah kok. Karena tidak semua juga teman itu mampu tunjukkan kita salah. Yang banyak itu kadangkala yang penting orang senang, ABS. Sudah betul. Ini biasa di kantor-kantor birokrat ini. Kantor wali kota, pencari-cari muka. Ya. Yang ketiga, pengusaha. Seperti Utsman bin Affan. Cari. Jadi keliru Bapak berdakwah kalau memusuhi. Keliru. Saya orang bilang, kenapa kau pergi ceramah dia? Saya bilang jangan, kan orang Islam. Saya kan ada partai yang undang saya, ada TV yang undang saya yang digelar dengan musuh umat. Saya dibully. Kenapa kau datang? Saya bilang, bos, jangankan dia yang sesama Muslim, Yahudi aja kalau dia undang saya datang. Nah, maka keliru ketika kita berdakwah. Memusuhi. Temani orang kaya, Pak. Buat dia ketawa, buat dia senang. Maka ketika ada hambatan ekonomi dalam dakwah, biar dia yang ngurus. Saya punya kenalan. Alhamdulillah. Kalau beliau butuhkan kita, dijemputnya pakai pesawat pribadi. Diantarnya pulang lagi pakai pesawat pribadi. Dan dia tegur saya. Makanya Bapak tidak akan pernah lihat iklan saya di Facebook saya, di Instagram saya, dan di medsos saya. Tidak pernah saya pasang-pasang iklan. Beliau tegur saya, dia bilang, jangan kau buat iklan Ustaz. Ulama harus dijaga marwahnya. Kalau ada kebutuhan dalam hidupmu, hubungi saya. Saya bilang, siap. Kita harus cari orang kaya. Kalau dia tersinggung, kalau kita bahas soal yang itu dia tidak senang, jangan bahas itu dulu. Karena dakwah itu perlu strategi. Dakwah itu perlu irama. Jangan berpikir dakwah itu, banyak sebagian teman kita berdakwah mau pakai sumbu pendek, meledak-ledak, mau memperbaiki negara dalam waktu 5-3 tahun. Tidak mungkin lah. Fathul Makkah itu 20 tahun baru Rasulullah melakukan Fathul Makkah. 20 tahun. Nabi Nuh 900 tahun lebih, Pak. Kita mau ekspres, padahal di sekeliling kita lebih banyak otak-otaknya yang tidak bagus. Maka perlulah tim, perlu kita berkolaborasi. Dan jangan pernah musuhi polisi. Keliru Bapak dakwah maki-maki polisi. Napa resah kok, bos? Mana ada orang jago di depannya penyidik, Pak? Kalau kita sudah dipanggil jam 8, diperiksa jam 3 sore, apa enggak kencing-kencing? Bukan kita takut, Pak, tapi kan pikirkan anak kita. Kalau kita enggak punya anak, enggak punya ibu, saya pikirkan, gimana kalau saya ditangkap dan ibu saya tahu? Pasti ibu saya enggak bisa tidur. Gimana kalau anak saya tahu? Maka itu perlu strategi. Jangan musuhi polisi, kritik dia, tapi jangan sakiti. Pribadinya boleh kita serang, tapi institusinya jangan. Saya setiap ceramah Bapak dengar, setiap ceramah awal, Bapak-bapak jangan musuhi polisi. Kalau motormu hilang, istrimu diperkosa, anakmu dibunuh, siapa kau cari? Ayo, Bapak cari siapa? Polisi. Tidak mungkin cari penghafal Quran. Tidak ketemu, Pak. Iya. Maka jangan musuhi polisi. Supaya saya singgung juga polisi, saya bilang lagi, polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Bukan begitu. Jadi caranya harus punya satir itu tadi. Makanya jangan musuhi polisi. Bapak-bapak pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi pelemin dia. Jangan bilang polisi Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia baik. Mana buktinya? Ada hadir acara kita.
maka kita bersinergi, bersahabat. Oke lah, kalau kita mau betul-betul full amar ma'ruf nahi mungkar, masuk 10 pesan. Tapi kalau 10 pesan kita masukkan, banyak orang tersinggung dan gagal. Bara kita bisa ditangkap. Kita berirama air. Oke, tidak usah 10 masuk, cukup 2 saja masuk. Kita tunda yang 8. Bapak kan tahu semua bagaimana Allah mengharamkan hamar. Coba ketika Allah mengharamkan hamar. Waktu itu orang Arab kan hobi minum. Bukan cuma minum Pak, dia mandi itu hamar. Coba kalau ayat langsung turun, hamar haram. Nabi bilang orang Arab, agama apa ini? Hobi dilarang. Tapi Al-Quran turun 3 tahap. Hamar itu ada baiknya, ada jeleknya. Ketahuilah lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Peringatan bagi orang-orang berpikir. Orang Arab mulai tanya, oh iya juga ini. Kalau kita sudah mabuk lebih banyak bahayanya. Lama-lama turun ayat kedua. Jangan kau dekati sholat ketika kau dalam keadaan mabuk. 5 kali salat sehari semalam, 5 kali tidak mabuk, makin jauh. Makin jauh, baru turun ponis terakhir. Innamal khamru, sesungguhnya hamar, rijasun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan setan. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Bertahap. Itu Quran. Konteks hadis. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Orang Bugis bilang. Nak kena kabala, maga kok. Dia bilang, kena saya musibah ya Rasul. Kenapa kok? Ini ya Rasul, siang hari Ramadan begini. Kata Nabi, besar dosamu bos. Besar dosamu ini. Apa? Kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya keceblosan. Mana bisa saya 60? Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Kalau kita, kau sudah melanggar, miskin melanggar kau lagi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, baiklah kalau begitu. Dikasih kurma sama roti. Kau bawa ini ke kampungmu, cari orang miskin di kampungmu, kasih ini. Kata dia orang, saya paling miskin di kampungku. Coba. Kalau kata pendakwa-dakwa yang cuma tekstual, puasa kau 60 hari. Coba bijaksananya Rasulullah. Maka mendakwah Pak, harus betul-betul kita bijaksana dan punya kerjasama. Kerjasama sama polisi, kerjasama sama anggota DPR. Kita kritik juga anggota DPR, tapi jangan sakiti. Bapak pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ya kan? Masuklah penghafal surga, penghafal Quran dalam surga. Tiba-tiba di dalam surga dia lihat, kenapa banyak anggota dewan di DPR di surga ini? Di negara saya banyak di OTT. Dia datang protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak penghuni surga ini anggota dewan? Nah banyak di negara saya di OTT. Dia bilang malaikat, jangan kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Ya kan? Nah begitu caranya Bapak kritik anggota dewan. Supaya dia mengerti dananya tetap keluar. Supaya di ACC itu anggaran pelatihan mubalik. Ada ketuanya di sini. Saya berharap Pak Dewan tidak cukup sampai di sini. Ada pelatihan berikutnya. Pelatihan apa? Kita ajari saudara guru-guru kita ini membuat konten medsos. Pak, bukan membanggakan diri. Ini supaya ada motivasi. Nah, MC tadi motivasi. Bapak lihat ustadz-ustadz besar di Indonesia. Yang ribuan, puluhan ribu punya jamaahnya. Ustadz A dari Timur Tengah. Ustadz B dari Libya. Ustadz ini Timur Tengah. Ustadz ini Timur. Semua yang viral-viral yang hebat-hebat itu Pak. Dasat Latif dari Universitas Hasanuddin Makassar. Tidak pernah mondok. Satu-satunya pesantren pernah kuikuti, pesantren kilat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, bulan lalu dihitung jari ulama besar yang bisa ceramah di aula Al-Azhar Kairo, dan itu saya. Itu paling tidak ukuran dakwah saya bisa diterima orang. Maka saudaraku para mubalik, ini supaya waktu ringkas. Kita di Indonesia carikan negara beragama sebebas Indonesia. Carikan saya Pak.
Coba, Bapak berkiblat ke Timur Tengah, anggaplah Saudi. Bapak pikir gampang ceramah di Saudi? Enggak Pak, kalau enggak direkomendasi kerajaan enggak bakal Pak biar Bapak ahli agama. Iya coba. Carikan negara seperti Indonesia paling gampang bangun masjid. Timur Tengah, oh enggak Pak, biar Bapak punya duit. Enggak bisa. Tetangga kita paling dekat, Malaysia. Yang sudah dideklarasi, dia tulis dalam institusi negaranya, konstitusi negaranya, Malaysia adalah negara Islam dengan bermazhab Syafi'i. Tapi apa Bapak gampang bikin masjid di Malaysia? Enggak Pak, biar Bapak juragan kalau enggak dapat izin kerajaan enggak bisa. Di Indonesia Bapak punya duit, tunjuk jadi. Urusan surat di belakang. Ayo. Ayo. Carikan saya negara di Indonesia yang gampang bikin pesantren. Sekolah agama. Oke, kiblat kita Timur Tengah, Saudi. Bapak pikir gampang bikin pesantren di Saudi, Pak? Bertentangan saja mazhabnya mereka, ditangkapi ulamanya. Indonesia, ada Bapak punya duit rumah sedikit, kumpul anak sekolah, anak-anak pesantren, anak-anak penghafal Quran 20 orang, jadi lagi pesantren hafal Quran, belakang suratnya. Inilah sebabnya menjadi alasan, tidak ada alasan buat kita membenci negara kita, Pak. Kalau Bapak tidak senang, Bapak merasa diri penceramah hebat, buktikan kehebatanmu, masuk ke pilkada. Bapak merasa banyak pendukung, ikut pilcaleg, perbaiki negaramu melalui konstitusi, bukan dengan teriak-teriak menghina negaramu. Bapak merasa hebat banyak pengikut, masuk pilcaleg. Negara kita negara konstitusi, bukan negara rimba. Kalau Bapak merasa hebat, ikut pilkada, masuk jadi calon anggota DPR, masuk jadi anggota calon bupati, independen. Kalau tidak ada partai yang dukung, independen. Buktikan berapa suaranya pendukung Bapak. Ayo. Lalu apa? Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Saya bilang sama mahasiswa saya, tidak usah kau demo deh. Kau kasih macet jalan, orang mau pergi rumah sakit akhirnya wafat di jalan karena tertutup. Kalau kau mau perbaiki negaramu, kau pulang kampung ke kabupaten. Cari kau 1.500 suara kau bisa jadi anggota DPR. Dapat kau 3.000 kau bisa jadi ketua DPR. Perbaiki negaramu melalui konstitusi. Itu begitu caranya. Jangan kita maki-maki, saling menghina. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini. Yang keenam, saya kasih lagi contoh. Pak, kalau saya dorong ini, goyang ini ketinggal. Bagus tidak dilihat mata? Tidak Pak, tidak artistik. Bapak lagi dorong ini, maju lagi ini, ketinggalan lagi ini. Tidak cantik dilihat Pak, tidak maju sama-sama. Bagaimana supaya enak dan energinya bisa berjalan sama-sama? Dorong di tengah. Sama-sama maju kiri kanan. Bapak ekstrim kanan, bahaya. Bapak ekstrim kiri, bahaya. Bapak di tengah-tengah, itulah Islam wasatiyah. Itulah yang diajarkan. Saya tidak setuju kalau dibilang moderasi agama. Tapi moderasi beragama, cara kita beragama yang perlu diperbaiki. Jangan mau menang sendiri. Nah, berdakwah bersinergi, bekerja sama. Beri contoh lagi yang ketujuh. 7 lagi. Ini air. Sama-sama kita punya air. Air di Batam, air di Sulawesi, sama-sama air. Tapi untuk meyakinkan bahwa air ini lebih baik dari Bapak punya, perlu strategi. Perlu taktik dagang. Itu air-air kan yang dijual itu kemasan-kemasan botol ini kan sama-sama aja semua itu Pak. Tapi mereka punya pemasaran yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ada gula-gulanya, ada murni alami. Silakan. Begitu juga dalam dakwah tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu secara pribadi. Dorong kini. Kita juga secara organisasi, kalau semua di sini Pak,
Muhammadiyah, NU, Wahda Islamiyah, DDI, semua di sini boros tenaga, Pak. Maka yang baik NU ada di sini, Muhammadiyah ada di sini, Persis ada di sini, DDI ada di sini. Itu begitu. Dalam berdakwah juga begitu. Ada yang khusus dakwanya memelihara akidah. Pak. Ada yang khusus mengeritik pemerintah. Ada yang khusus mengajarkan hafal-hafal Quran. Ada juga yang khusus membahas poligami. Ada Saat Latif di situ. Bapak tidak usah bahas poligami, berat Pak. Biar saya saja yang hadapi Pak. Kita berbagi tugas kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari ilmu inilah yang saya yakini, yang saya pelajari, ada hasilnya. Paling tidak kan orang biasa lihat hasil, harus ada bukti konkret. Ada bukti konkretnya apa? Bapak boleh lihat dari semua ustadz kondang di Indonesia, alhamdulillah per hari ini channel YouTube saya terbanyak penontonnya. Sudah lebih 200 juta. Padahal saya bukan orang pondok. Tapi saya tahu teknik menyampaikannya. Dan Bapak lihat orang-orang yang berkomentar di kolom YouTube saya dan IG. Saya Nasrani. Saya Hindu. Saya Buddha. Tapi saya selalu tunggui ceramah-ceramah barunya Pak Ustadz. Kenapa? Karena yang selalu saya sampaikan Pak tentang akhlak. Puncak semua ilmu adalah adab. Itulah Nabi diutus liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Tapi ketika kita berbicara soal akidah, silakan tanamkan keyakinan akidah kita dengan sebaik-baiknya tanpa melukai agama yang lain yang diakui oleh negara kita. Insya Allah dakwah kita menjadi dakwah yang rahmatan lil alamin. Demikian, saya berharap 30 menit yang akan datang ke depannya, kalau ada yang mau sharing, mau tanya jawab silakan. Kalau tidak cukup waktu juga boleh melalui